Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Antoni Sadu, NIM 1802020040, Prodi Manajemen semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi yang efektif, efektivitas komunikasi. Pentingnya komunikasi efektif dalam suatu organisasi. Manusia di dalam kehidupan harus berkomunikasi. Artinya, memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Secara umum, komunikasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Pada prosesnya, komunikasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Implikasinya di kelas dapat berupa partisipasi siswa, semisal mengangkat tangan, menanggapi pernyataan guru atau mengajukan pertanyaan. Akan tetapi masih dapat kita jumpai adanya ungkapan miskomunikasi dalam kehidupan kita yang dapat berakibat buruk atau bahkan fatal. Salah satu hal yang menyebabkan banyak agar berselisih pemahaman adalah karena kurangnya komunikasi. Komunikasi terkadang menjadi hal yang disepelekan, padahal kesalahan dalam komunikasi dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang runyam dalam relasi dua atau lebih orang. Komunikasi yang efektif. Semua orang dapat berkomunikasi dengan cara masing-masing. Akan tetapi, tidak semua mampu berkomunikasi secara efektif. Lalu apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif dapat terlaksana apabila komunikasi atau pemberi pesanan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada komunikasi atau penerima pesan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang disampaikan pada menimbulkan feedback dari komunikasi. Karena alasan-alasan tersebut, maka proses komunikasi yang efektif haruslah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Pada dasarnya, komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk yang pertama itu melaksanakan kebijakan atau prosedur kerja, peraturan, dan instruksi. Yang kedua, monitor pelaksanaan kerja bawahan. Yang ketiga, menyampaikan pengaruh, evaluasi, dan teguran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, dan inisiatif. Seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya dan memahami cara mengambil kebijakan-kebijakan terhadap bawahannya. Fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk yang pertama itu memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Yang kedua, memperoleh informasi dan bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, komunikasi horizontal.
Bentuk komunikasi horizontal dalam organisasi ini adalah secara umum mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam suatu situasi yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi diagonal dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Sesuai dengan pendapat dari Reading dan Saborn, sebagaimana dikutip dalam Mahmud 1995 sampai 66, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi dibentuk oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ketika para pimpinan dapat berkomunikasi dengan efektif dan bawahan, maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif memiliki peranan penting, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif di tempat kerja hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki seperangkat tujuan yang jelas. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah krisis dan konflik akibat antaranya karyawan menyebabkan penundangan pekerjaan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya yang menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Misalnya, jika dua karyawan memiliki ketidaksetujuan atas beberapa masalah, maka konflik tersebut diselesaikan melalui diskusi bersama. Yang ketiga, mengembangkan kualitas karyawan. Lingkungan kerja yang ramah memberikan kesepakatan dan dorongan pada karyawan untuk mengungkapkan ide-ide, memberikan umpan balik pada karyawan untuk motivasi karyawan untuk kerja lebih baik. Memberikan penghargaan merupakan beberapa contoh komunikasi efektif yang dapat memberikan kepuasan kerja, peningkatan kualitas karyawan. Yang berikut, membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Karyawan dan manajer dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan jujur. Manajer harus membangun hubungan kerja yang menyenangkan sehingga karyawan tidak ragu untuk menyelesaikan pekerjaan dan membentuk hubungan yang baik. Hal ini membuat karyawan merasa peduli dan dihargai serta memberikan dorongan loyalitas terhadap perusahaan. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target, dan dari organisasi tersebut. Peran yang harus dijalankan oleh masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing karyawan atau pegawai. Dengan demikian, komunikasi yang efektif memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. Dari komunikasi yang efektif akan menciptakan hasil yang selaras dengan terciptanya target atau visi dan misi dari organisasi tersebut. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.